Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship. Saya percaya Bapak Saudara, malam hari ini kita semuanya akan belajar firman Tuhan dan sudah mempersiapkan bejana hati masing-masing untuk boleh diisi dan ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Nah, Saudara, malam hari ini kita masih akan membahas tema kita kelanjutan. Ini bagian yang keempat. Ya, saya harap ini bagian terakhir untuk malam hari ini. Nah, kita masih berbicara tentang hidup dalam roh. Ya, hidup dalam roh. Nah, Bapak Saudara, kita tahu apa sih keuntungan ketika kita menyerahkan diri dan mau untuk hidup dalam roh. Keputusan Anda untuk hidup dalam roh ini membuat Anda akhirnya dipimpin oleh roh. Kemana roh itu memimpin? Roh itu memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Nah, persoalannya, kebenaran itu ada di mana? Kebenaran itu hanya ada di dalam Allah. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus, di luar Allah, itu nggak ada yang benar. Gitu maksud saya. Maka Yesus itu berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus itu adalah kebenaran. Roh Kudus menuntun Anda, memimpin Anda, membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Ini sebenarnya kata lainnya adalah Anda dibawa untuk masuk ke dalam dimensi Allah, masuk untuk mengenal, mengalami Kristus di dalam diri Anda. Sehingga hidupmu akan menjadi seperti Kristus dan Anda punya cara berpikir seperti Allah berpikir nantinya. Ya. Nah, jadi hidup dalam roh ini dampaknya luar biasa. 3 sesi sudah kita bahas. Sebenarnya kalau Anda simpulkan, kembali Anda review lagi apa yang kita bahas bersama-sama, bagaimana kita dipimpin oleh roh itu sebenarnya Anda sedang dikenalkan kepada Yesus untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Ya, belajar apa? Dalam 3 sesi tadi itu, sebenarnya kita sedang belajar salah satu dari 2 hal yang harus kita pelajari di dalam Yesus. Yesus berkata ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi 3 sesi itu kemarin kalau Anda simpulkan, sebenarnya Roh Kudus sedang menuntun Anda untuk melihat atau mengalami apa yang Tuhan Yesus punya. Yaitu menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati. Nggak ada orang sombong lagi. Nggak ada lagi orang yang mengatakan aku bisa, aku mampu melakukannya. Semuanya bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan karena Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini, saudara, bagian yang keempat ini, kita akan belajar dari bagian yang kedua yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Nah, belajar tentang apa malam hari ini? Ternyata, saudara, roh ini akan memimpin Anda sampai Anda mengalami hidup Anda diubah sehingga Anda mengenal apa itu yang namanya lemah lembut. Ya, lemah lembut. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Mereka yang hidup di dalam roh tidak terlalu sukar untuk hidup dalam kelemah lembutan. Namun, yang hidup di dalam daging akan selalu bergejolak hatinya karena selalu merasa hidupnya itu diperlakukan tidak adil. Ya, sekali lagi, mereka yang hidup di dalam roh tidak sukar untuk hidup dalam kelemah lembutan. Nah, saudara, karena Tuhan Yesus akan mengajar kita bagaimana caranya supaya kita ini boleh menjadi makhluk atau manusia yang lemah lembut. Lemah lembut di sini
berbeda dengan lemah gemulai. Apalagi lemah banget. Enggak, saudara. Sebenarnya orang yang lemah lembut itu bukan berarti dia kekurangan, nggak punya kekuatan. Dia punya, ya. Dia punya potensi, dia punya sesuatu, tetapi dia tidak sombong. Dia bisa mengendalikan apa yang dia punya. Tidak sembarang tempat dia pamerkan. Tidak sembarang waktu dia gunakan. Jadi orang yang lemah lembut ini, walaupun dia punya kekuatan yang luar biasa, namun dia tidak semena-mena dalam menggunakan kekuatannya. Ada penguasaan dirinya. Nah, saya boleh menyimpulkan seperti ini. Lemah lembut itu, ya, itu kata lain, kalau saya lebih gampang untuk menjelaskannya, itu boleh saya istilahkan, ya, fleksibel. Tahu fleksibel? Nah, lentur. Lentur. Nah, sesuatu yang lentur itu, walaupun ditekan, ya, dia mengikuti yang menekannya sampai ke titik bawah sekalipun, tapi nggak patah. Ketika yang menekannya itu melepaskannya, dia bisa kembali lurus lagi. Ya, bahkan kadang-kadang bukan hanya lurus lagi, tapi apa yang menekan itu nanti menjadi titik balik yang luar biasa. Dia bisa melambung tinggi karena dia ditekan begitu jauh ke dalam, ya. Nah, tapi dia tidak mengalami kerusakan, tidak patah, tidak cacat. Kenapa? Karena dia kuat sebenarnya, tetapi fleksibel, lentur, ya. Beda dengan orang yang dipimpin oleh daging, yang ngeyel, yang keras hatinya. Nah, saudara, ada ya, umpama kayak kayu itu ya. Kayu itu kan keras. Tapi kalau Anda pukul, ya, pukulkan ke tembok atau ke besi, ya, diadu dengan yang keras yang lainnya, apa yang terjadi? Kayunya patah. Kayunya patah, ya. Tahu ya? Jadi sesuatu yang lentur ini, dia punya kekuatan yang luar biasa, namun tidak digunakan untuk melawan, bukan. Ya, dia lebih untuk mengimbanginya. Tapi kalau kayu yang keras tadi itu, ketika ketemu dengan besi yang keras juga, dia lawan, dia adu kuat. Ya, mana yang lebih keras? Ternyata kayunya kalah, lalu patah seperti itu. Nah, itu nasib orang yang sombong. Orang yang keras hatinya itu lawan daripada orang yang lembut hatinya. Tadi dikatakan, bagi mereka yang hidup di dalam roh, ternyata tidak sukar untuk hidup di dalam kelemah lembutan itu. Ketika hidupmu dipimpin oleh roh, dan Anda mulai belajar kepada Tuhan Yesus, saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hidup Anda. Banyak hal yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan Anda. Banyak hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Tapi saudara, Anda tidak menjadi orang yang arogan ketika mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa itu. Tapi Anda semakin memakai ilmu padi itu ya, semakin berisi, semakin merunduk, semakin humble, semakin rendah hati. Nah, disinilah orang yang punya kerendahan hati, dia punya kapasitas atau bisa menjadi orang yang nantinya lembut di dalam hatinya. Amin. Nah, tapi yang suka bergejolak, dia tidak akan bisa menjadi lembut. Ya, kenapa orang bergejolak? Karena dia merasa diperlakukan semena-mena, diperlakukan tidak adil. Lalu menuntut keadilan, membela dirinya, merasa dirinya benar, ya. Lalu mulai cari penyelesaian dengan membuktikan kebenarannya. Wah, saudara. Nah, Bapak Saudara, orang yang egois selalu meninjau setiap perlakuan orang lain atau bahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan
sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan dirinya. Nah, saudara, orang yang nggak memiliki hati yang lembut, cara berpikirnya itu di daerah untung dan rugi. Jadi semua itu ditimbang. Kalau aku melakukan seperti ini, untungnya apa? Kalau aku melakukan itu, ruginya bagaimana? Spekulasi. Amin. Nah, cari untung. Jadi berpikir untung dan rugi. Nah, saudara, ketika Anda berpikiran seperti itu, Anda lihat ya, upayamu yang Anda lakukan itu sebenarnya unsur daging yang mendorongnya. Daging itu kemana-mana cari untung dan nggak mau dirugikan. Daging itu kalau untung senyum, tapi kalau dirugikan marah. Itu daging, betul nggak? Ya, beda dengan orang yang dipimpin oleh Roh, yang punya nilai kelemah lembutan, tidak peduli kondisinya, dia untung atau rugi, itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Hidupnya tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi. Amin. Orang yang lemah lembut, hidupnya tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi, kondisi. Ya, orang yang lemah lembut, hidupnya dikuasai oleh Roh. Amin. Kemana Roh itu memimpin? Apa kata Tuhan? Apa yang harus dilakukannya? Nah, Bapak Saudara, ketika Anda mulai berspekulasi seperti itu, Anda keluar dari pimpinan Roh. Ternyata dagingmu yang mulai mendominasi di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, bagi orang-orang yang punya kelemah lembutan atau dia dipimpin oleh Roh, cara memandang setiap peristiwa akan berbeda. Ya, orang yang hidup dalam Roh selalu menyadari bahwa apapun yang terjadi, baik untung maupun rugi, Tuhan turut terlibat dalam segala sesuatu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan baginya. Ya, karena prinsip hidupnya seperti ini, sehingga apapun perlakuan orang lain, ataupun mungkin Tuhan, walaupun nampaknya yang terjadi itu tidak adil menurut perasaannya, ya. Tapi bagi orang yang hidup di dalam Roh ini, karena kesadarannya bahwa Tuhan turut terlibat dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan, dia selalu berkata, selalu baik akhirnya nanti. Amin. Nah, saudara, kenapa orang bisa memuji Tuhan? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Nah, karena mereka mengerti, tahu apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Ini dasar atau ayat yang sering saya gunakan atau saya pakai kalau menghadapi orang-orang yang sedang datang minta nasihat atau konseling dengan saya. Ya. Ketika dia tidak bisa menerima keadaannya, ketika dia merasa diperlakukan tidak adil, ketika dia merasa dicurangi, ketika dia merasa teraniaya, lalu saya suruh baca Roma 8 ayat 28. Saya harap Bapak Ibu Saudara, ayat Roma 8 ayat 28 ini itu harus hafal. Ya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya dan yang dipanggil menurut rencananya. Amin. Kalau Anda hidup dalam rencana Allah, hatimu terus melekat dan mengasihi Dia, Anda tidak kecewa dengan Tuhan, Anda tidak marah dengan Tuhan, Anda tidak ngomel dengan Tuhan,
Ayat ini akan berlaku dalam kehidupan Anda. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Akhirnya baik. Walaupun keadaannya, situasinya yang Anda hadapi kelihatannya merugikan Anda. Tapi saudara, orang yang dipimpin roh itu tahu. Roh itu tidak akan mencelakakan Anda. Yeremia 29 ayat 11. Itu ayat emas saya. Ya. Bahwa rancangan Allah itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Ketika situasinya Anda anggap ini mencelakakan, tapi Anda tahu ini bukan rencana Tuhan untuk saya celaka. Walaupun saya sedang ada di dalam situasi yang kelihatannya seperti itu. Tapi kita percaya, tangan Tuhan atau Roh Kudus yang memimpin saya ini, Dia akan membawa saya ke tempat yang disebut masa depan yang penuh dengan pengharapan. Orang yang mengerti seperti ini, dia akan selalu bersyukur dalam segala hal. Daud itu contohnya ya. Dia menulis dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dibaringkannya aku di padang rumput yang hijau. Dituntunnya aku ke air yang tenang. Dia tahu tujuan roh memimpin kita. Amin. Ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Itu tujuannya. Ya. Apakah situasi yang dialami Daud seperti itu? Oh enggak. Sampai akhirnya Daud berkata begini. Ayat selanjutnya ya. Walaupun meskipun aku ada di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Amin. Situasinya kebalik. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan membawa dia kepada kecelakaan atau kepada kematian. Walaupun ya ancaman ada di hadapannya. Tapi dia tetap kekeh, dia tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Amin. Ini cara berpikirnya. Nah, saudara, dimulai dengan berpikir seperti itu ya. Situasi nggak boleh mempengaruhi Anda. Orang yang lembut hatinya, dia mengizinkan Roh Kudus membawanya ke tempat apapun kondisinya. Tanpa dia protes, tanpa tanya, tuh Roh Kudus kok gini toh. Lah, Anda lihat, satu kali Tuhan Yesus habis puasa 40 hari 40 malam. Roh membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Padang gurun bicara tentang sesuatu yang serba minus, serba kurang dan sebagainya. Ketemunya bukan dengan malaikat yang hebat-hebat atau orang yang kasih dia makan, enggak. Ketemunya sama setan, saudara. Ya, roh yang membawa, betul? Apakah dia berteriak kepada bapaknya? Bapak, aku baru puasa 40 hari. Kenapa enggak dibawa ke McDonald? Atau ke tempat bakmi ayam gitu ya, supaya aku bisa makan kenyang gitu. Kok diketemukan dengan setan? Kenapa? Nah, ngerti ya maksudnya ya? Pimpinan roh ya, kenyataannya kadang-kadang betul nggak ya? Yang terjadi nggak seperti apa yang Anda harapkan. Kenapa harus begitu? Tuhan mau tes. Apakah engkau tergolong orang yang fleksibel? Betul nggak? Kalau yang keras, ketika ditekan untuk ke bawah, dia nggak mau. Karena dia bertahan. Aku nggak mau turun. Akibatnya apa? Karena tekanannya terlalu kuat. Dia melawan dengan kekerasannya. Akhirnya patah, betul? Patah hati, patah semangat, kecewa, ya. Lalu sakit perut alias muntaber, mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama. Bapak Tuhan, udah nggak ya? Patah. Tapi kalau fleksibel beda ya, ditekan seberapa pun dia ngikut.
Ketika selesai tekanannya, diizinkan oleh Tuhan, angkat dia naik, betul? Sampai naik membumbung tinggi. Karena dia pernah turun. Seperti itu. Nah, saudara, mari kita baca ayat dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Bagi yang belum pernah membaca ayat ini, malam hari ini saya harap perhatikan baik-baik. Ayat ini sangat memberkati sekali. 1 Korintus 6 ayat yang ke-8. Yuk baca sama-sama ya. Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap yang lain? Koma ya. Coba perhatikan di sini dulu. Apakah saudara yang satu mencari apa? Keadilan terhadap saudara yang lain. Jadi yang sedang diupayakan apa? Keadilan ya. Dan justru pada orang yang tidak percaya. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan merugikan orang dengan menipu. Dan hal itu bahkan kamu lakukan terhadap saudara-saudara seimanmu. Amin. Nah, saudara, banyak ya orang-orang yang notabene mungkin dia orang Kristen, bahkan ada hamba Tuhan juga. Ya. Mereka mengupayakan sampai naik banding di pengadilan. Perkaranya apa? Ya, Anda lihat aja sendiri. Saya nggak mau menggosip. Ada nggak ya? Kadang-kadang kalau Anda lihat perkaranya itu sebenarnya bukan rohani loh. Perkara kedudukan, perkara jabatan, perkara posisi, perkara aset. Ya. Berebut aset satu dengan yang lainnya. Sampai naik ke pengadilan. Nah, pengadilan itu sebenarnya adalah way out untuk menentukan, membuktikan mana yang curang dan mana yang benar. Itu sebenarnya standarnya orang dunia. Anak-anak Allah ya, punya standar hukum yang lebih tinggi daripada dunia ini. Tadi dikatakan, apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap yang lain? Kalau Anda mungkin minta supaya orang lain memihak Anda atau memberikan saran atau pembelaan kepada Anda sesama anak-anak Allah, itu pun sebenarnya sudah merupakan sesuatu hal yang dianggap Anda kalah. Kenapa? Adanya masalah. Kalau Anda buat ini menjadi sebuah perkara, itu artinya orang yang memperkarakan ini di hadapan Allah sebenarnya dia sudah kalah. Ya, sekali lagi ya, kita baca di sini. Bapak Gideon ngomong begitu. Ini ayatnya ada, saudara. Ya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Amin. Jadi kalau masalah itu sudah menjadi ya, sebuah perkara, itu namanya Anda kalah. Ya. Dalam konflik, dalam pergaulan, itu masalah pasti ada. Amin. Masalah pasti ada. Tapi jangan sampai masalah ini Anda perkarakan. Kenapa orang mulai memperkarakan masalah yang ada di sekitarnya? Karena mereka berpikir, aku dicurangi. Aku dicurangi. Kalau Anda sudah mulai berpikir seperti itu, Anda sedang menuntut keadilannya. Betul? Nah, karena Anda menuntut, Anda perkarakan.
Ketika Anda memperkarakan, sebenarnya status Anda sebagai pemenang itu sekarang hilang. Anda sekarang disebut kalah. Ya, kekalahan. Karena apa? Mengejar, mengupayakan keadilan. Nah, Paulus menasihatkan di sini. Perhatikan lagi setelah itu. Nah, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini nasihat Paulus ini kok keterlaluan ya Pak ya. Masa diperlakukan tidak adil disuruh suka? Masa dirugikan disuruh suka? Ini ajaran apa Pak? Nah saudara, memang saudara, dagingmu pasti berontak, betul? Dagingmu pasti nggak bisa terima ketika Anda membaca ayat ini. Ketika engkau diperlakukan tidak adil, yang harusnya Anda nggak suka, Anda harus suka. Ketika Anda dirugikan, dagingmu yang tidak suka dirugikan ini, Anda harus suka dirugikan. Tapi tuh jangan bilang ini, rugikan aku ya. Nah itu bodoh namanya. Kalau sampai Tuhan izinkan terjadi, ada orang-orang di sekitar Anda yang memperlakukan Anda tidak adil, atau bahkan sampai merugikan Anda, nah, ketika itu terjadi, buat hatimu suka. Jangan ngomel, jangan protes. Ketika hal itu terjadi, yang keluar dari mulutmu adalah puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku dirugikan. Nanti teman Anda yang di sekitar Anda, dekat Anda dengar Anda ngomong begitu ketika dia lihat Anda dirugikan, dia akan ketawa ngakak-ngakak. Lalu cerita sama teman-temannya, itu orang udah gila loh ya. Masa dirugikan? Kok terima kasih? Kalau dapat hoki, ya dapat cuan, nah, dapat untung besar, dapat proyek, baru saya thank you. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesus. Wah, kenapa kamu terima kasih? Dapat kangtau. Kenapa kamu terima kasih? Dapat proyek besar. Kenapa kamu terima kasih? Anak saya lulus cum laude. Tapi ketika Anda, saudara, sedang diperlakukan tidak adil, sedang dirugikan, lalu Anda bilang, terima kasih Tuhan untuk peristiwa hari ini. Aku boleh mengalami namanya penderitaan gara-gara diperlakukan tidak adil, bahkan dirugikan. Ya, nah saudara, ketika Anda bisa melakukan itu, sebenarnya Anda sedang mendevelop sesuatu di dalam diri Anda. Untuk menjadi lembut, itu harus punya persepsi, ya, cara memandang setiap peristiwa, setiap masalah, berbeda dengan cara orang dunia memandangnya. Amin. Orang bertobat itu berubah akal budinya, mindsetnya, cara memandangnya. Bukan seperti apa yang Anda rasakan, tapi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda, satu hal, terima kasih Tuhan. Saudara, apapun walaupun kelihatannya itu jahat, kelihatannya buruk dalam kehidupan Anda, Tuhan itu enggak sekejam itu. 1 Korintus 10, ya. Katakan apa? 1 Korintus pasal berapa itu? Ya, yang 10 ayat 13, betul. 10 ayat 13, ya. Bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Amin. Anda nggak pernah jatuh. Jadi dia tekan Anda sampai bawah. Nggak pernah patah. Amin. Berarti nggak, saudara? Nggak bakal patah. Karena apa? Beban yang ditaruh itu
sudah diukur. Nggak melampaui kekuatanmu. Nggak merusak dirimu. Nggak menghancurkan hidupmu. Jadi Anda hanya ditekan ke bawah. Supaya membuktikan. Anda lentur atau tidak. Amin. Nah, ngerti ya maksud saya? Anda itu jenis kayu atau jenis karet yang lentur tuh. Hatimu itu hati yang keras atau hati yang lembut. Nah, ajaran ini, pelajaran ini yang dikatakan oleh Paulus supaya kita rela, lebih suka ketika kita menderita dan ketika kita dirugikan. Sebenarnya harapan daripada Paulus kepada jemaat di Korintus adalah untuk membentuk supaya jemaat ini nantinya hatinya semuanya boleh lembut dan lentur seperti itu. Amin. Nah, saudara, Roma 12 ayat 19. Kita nggak perlu membela diri. Ya, kita nggak perlu membela diri. Roma 12 ayat 19 katakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Orang yang menuntut pembalasan, dia nggak terima. Untuk dijadikan lentur, dia nggak mau. Jadi lemah lembut, dia nggak mau. Tapi ketika Anda tidak lagi menuntut pembalasan, pembalasan itu sebenarnya haknya Tuhan. Amin. Jadi sebenarnya kalau Anda menuntut pembalasan itu kan merampas haknya Tuhan ya. Coba sekali lagi baca ayat ini ya. Nanti Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Saudara-saudara, terkasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Jadi hal menuntut pembalasan itu dilarang. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis. Ya, ini hukumnya, saudara. Ya, ketetapannya. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau Anda menuntut pembalasan, berarti Anda merampas haknya Tuhan. Apa yang Tuhan punya, bagian Tuhan, Anda gunakan. Padahal Anda dilarang. Amin. Ya, pembalasan haknya Tuhan ya. Setuju? Amin. Pembalasan haknya Tuhan. Setuju? Nah, setuju dulu di sini nih. Nah, pembalasan adalah haknya Tuhan. Coba ucapkan sendiri. Sebelum saya lanjut. Kalau belum mengucapkan, saya nggak lanjut. Yuk, 1, 2 ya. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya. Kalau Anda menuntut pembalasan, Anda merampas haknya Tuhan ya. Setuju? Nah, saya ngerti maksud saya ya. Jadi harus pelan-pelan ini. Kenapa orang Kristen nggak boleh belajar bela diri? Banyak orang kadang-kadang, ya, sebenarnya keinginannya supaya dia pengen bisa membela diri. Kalau ada orang jahat, dia sikat habis, gitu ya. Tapi untuk menutupi supaya rohani, dia selalu bilang apa? Itu kan olahraga. Loh, saya nggak anti olahraga. Saya pagi-pagi kadang-kadang lari-lari juga, gitu ya. Walaupun gue juga bisa kenceng larinya, ya. Jalan yang penting, ya keluar keringet lah, gitu ya. Lihat komplek gitu. Nah, saudara, ada olahraga yang lain, ya, yang bisa menyegarkan atau menguatkan otot-otot Anda, buat Anda sehat. Tapi orang yang memilih olahraga bela diri, nanti kalau dibilang, jangan belajar bela diri ya. Nah, saudara, satu kali saya dengar cerita begini.
Lihat film. Ya film Cina ngamuk. Itu ya. Nah, waktu saya melihat itu saya sedikit geli dan ketawa ya. Karena gini, ada seorang yang belajar bela diri. Ya. Disebut ilmu putih. Ya, ada ilmu hitam, ilmu putih ya. Ilmu hitam itu cenderung untuk membuat orang jadi arogan, kasar, merusak gitu. Tapi ilmu putih itu hanya untuk berjaga-jaga dan menolong orang ya. Nah, saudara, biasanya mereka bilang gitu. Tapi sudah Anda lihat, ada pesan dari gurunya ketika dia sudah lulus, dia bilang ini, dah kamu sekarang mengembara, ya, tolonglah banyak orang dengan ilmumu dan sebagainya, ya. Nah, nanti kalau kamu diserang, jangan kamu balas, ya, menghindar saja, ya. Diajarin juga skill untuk mengelak, menghindar gitu ya. Nah, tapi ya, ini saya kasih jimat satu yang ditaruh di lehernya, yaitu kayak kantong gitu, isinya nggak boleh dibuka. Kecuali keadaannya darurat yang mengancam nyawamu, baru kamu boleh buka itu kantong. Betul saudara ya. Kalau hanya melukai sedikit kalau macam dia, udahlah, cincailah, biarin saja ya. Tapi satu kali dia dikeroyok ya saudara, sampai nyawanya terancam. Dia ingat nasihat gurunya. Ya, dalam keadaan nyawamu terancam, buka itu, kantong itu, dan baca isinya. Ketika dibuka, saudara, bunyinya apa? Hajar dia. Jadi ketika dibuka, hajar dia. Gitu ya, lah saudara. Nah, kesabaran manusia ada batasnya, amin. Ya, Allah itu panjang sabar, amin. Besar setianya. Anda akan dilatih seperti Allah. Punya hatinya Allah. Lemah lembut seperti Yesus itu. Ya. Nah, orang yang belajar, walaupun dia merasa ini untuk kebaikan, ujung-ujungnya juga bunuh orang. Benar nggak? Untuk apa? Membela dirinya. Daripada saya yang dibunuh, gua bunuh lu. Benar nggak? Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Pertama adalah bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita nggak usah menuntut keadilan. Men? Waktu, beri peluang supaya apa? Tuntutan pembalasan itu Tuhan yang melakukannya sendiri, bukan Anda yang menuntut-nuntutnya. Amin. Nah, kalau proses itu terjadi, ini sebenarnya hanya sebuah pelatihan. Pak, kalau semua keadaan seperti ini, hidup di dunia kan nggak ada bahagianya, betul? Isinya hanya tekanan, isinya hanya begini. Pak, kapan saya boleh menikmati dan bahagia di dunia ini? Nah, banyak orang berpikir ikut Yesus yang dikejar adalah happiness atau kebahagiaan. Tapi malam hari ini, Bapak Saudara, Bapak Surgawi mengatakan bahwa dunia itu bukan tempat manusia memperoleh kebahagiaan yang sejati. Terutama bagi orang perjanjian baru. Tuhan Yesus menjanjikan kebahagiaan yang rohani sifatnya. Bahkan ia sebenarnya tak terlalu prihatin dengan kebahagiaan Anda di dunia ini. Amin. Nah, saudara, apa yang menjadi keprihatinannya dalam diri Anda? Ia menghendaki kesempurnaan Anda. Bila Anda diberi kesempatan mengalami kebahagiaan, nikmatilah selama masih ada, karena biasanya tak terlalu lama. Amin. Dunia ini bukan tempat untuk mengejar happiness atau kebahagiaan. Ikut Tuhan, targetnya bukan happy. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Allah. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Amin. Happy. Siapa yang mengejar happy? Pengen bahagia di sini ada nggak? Ikut Yesus pengen bahagia ada nggak?
Kalau Anda ikut Yesus tujuannya pengen happy, saya kasih tahu sebelumnya, Anda akan kecewa. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan happiness. Target Anda ikut Tuhan Yesus dijadikan sempurna. Amin. Dan jalan kesempurnaan itu cuma satu. Yesus pun disempurnakan melalui apa? Suffering, penderitaan. Amin. Nah, penderitaan. Paulus berkata gini, penderitaan ringan yang aku terima ini tidak sebanding dengan apa yang akan diberikan upah nanti yang akan terjadi di dalam kehidupanku. Ya. Jadi jangan mengejar happiness. Tapi kalau Tuhan mungkin hari ini mempercayakan Anda punya rumah yang besar, ya, punya mobil Salosen gitu ya karena showroom. Lah, ya, punya anak-anak yang baik, ya kalau macam gitu. Ya, nikmati saja. Kenapa? Itu nggak akan tahan lama biasanya. Sifatnya hanya sementara. Ketika Tuhan mau memproses Anda untuk disempurnakan, kadang-kadang Tuhan izinkan itu dicabut ya dari hidup Anda. Supaya apa? Anda lebih fokus kepada Tuhan daripada kesenangan-kesenangan di dalam dunia ini. Amin. Nah, lanjut. Kebahagiaan lain yang Tuhan berikan di dalam roh ternyata. Ya. Jangan menyandarkan kebahagiaan Anda kepada fakta atau dunia, tetapi kepada kebenaran saja. Jangan pernah menghubungkan kebahagiaan Anda dengan hal-hal duniawi. Anda akan memperoleh lebih banyak beban berat dari si iblis dan sistemnya. Hubungkan diri Anda dengan Tuhan dan surganya, sukacita tak pernah habis, akan terus mengalir dari hadiratnya. Amin. Jadi jangan hubungkan kebahagiaan itu secara materi. Ya, mari kita lihat Tuhan Yesus itu khotbah di bukit, saudara. Saya percaya ini isi khotbah di bukit ini semua pasti pernah mendengar ya, atau disebut ucapan bahagia. Ya, Tuhan Yesus bilang tentang happy atau kebahagiaan. Tapi versinya yang dimaksud tentang kebahagiaan tidak sesuai atau tidak sama dengan konsep yang dunia sajikan. Ya, coba lihat ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Raja pertama ya, miskin di hadapan Allah. Ya, loh, bukankah Tuhan bilang Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan? Nah, kok sekarang miskin di hadapan Allah itu bagaimana, Pak? Bukan berarti ya enggak, semua orang yang percaya itu nanti kere semua. Enggak. Loh, ya. Miskin di hadapan Allah itu apa? Tiap hari bunyinya cuma satu. I need you, Lord. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku butuh Engkau. Amin. Perlu Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan Anda nggak bisa hidup. Itu namanya miskin. Miskin di hadapan Tuhan. Nah, beda dengan orang dunia. Bahkan orang komunis, ateis. Mereka nggak percaya Tuhan. Nggak perlu Tuhan. Asal aku bisa cari duit, aku bisa hidup. Ya, kita bilang apa gunanya? Ya, orang memperoleh semua harta dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Siapa yang bisa mempertahankan nyawanya? Kalau yang mengendalikan nyawa itu satu kali cabut dari diri Anda. Enggak? Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang pertama, miskin. Nah, ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita. Nah,
Kenapa orang berduka cita? Pasti banyak masalah ya. Karena mereka akan dihiburkan. Lalu ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Di sini enggak dicatat berbahagialah orang yang punya villa di mana-mana. Berbahagialah orang yang punya deposito miliaran dengan ya triliunan. Enggak disebut seperti itu. Nah, ini merupakan hal yang Tuhan sajikan. Anda mau terima enggak? Kalau Anda pengen bahagia menurut versinya Tuhan, Anda harus punya hati yang selalu butuh Tuhan, miskin di hadapan Allah. Ya. Lemah lembut, maka akan menguasai bumi ini. Kelemah lembutan. Nah, rela mengalah dan sebagainya. Pak, kenapa versi kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan itu kok modelnya seperti itu? Tujuannya untuk apa? Saudara, itu untuk melatih kita. Selain untuk membuktikan bahwa hatimu lembut atau tidak, ternyata, saudara, Tuhan sedang melatih supaya kita matang di dalam Tuhan. Mengalami kematangan di dalam emosi kita. Amin? Ya. Kematangan dalam emosi. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, biasanya dia akan stres, akan khawatir, betul nggak ya? Akan banyak hal menimpa. Emosi ini kadang-kadang menuntun orang, menjerumuskan orang kepada hal-hal yang mencelakakannya. Amin. Nah, Tuhan mau melatih kita untuk kita memiliki kematangan emosi. Nah, saudara, masa kanak-kanak dan masa muda-mudi adalah masa di mana emosi bergejolak dengan kuat. Ya, itu kalau Anda tahu lagunya Rhoma Irama ya, darah muda, darahnya para remaja. Ya, nah, ya, apa sih intinya? Anda lihat ya, gejolaknya luar biasa. Anak-anak dan masa muda itu masa yang penuh dengan keinginan, masa yang penuh dengan cita-cita. Nah, gejolaknya luar biasa. Jadi kekristenan itu melalui pertahapan ya. Ada Kristen kanak-kanak, ada Kristen muda, dan ada Kristen matang atau Kristen dewasa. Ketika orang menjadi Kristen kanak-kanak, dia merasa tak mampu apa-apa dan selalu ngerepotin orang tuanya. Ada nggak ya? Lalu mulai bertumbuh menjadi Kristen yang muda, energik nih. Keinginannya banyak, kreativitasnya tinggi. Nah, mulai memanipulasi kuasa Roh Kudus. Dia mulai memanjakan roh Doraemon yang ada di dalam dirinya. Aku mau ini, aku mau itu, aku pengen ini, aku pengen itu, aku suka ini, aku suka itu, dan sebagainya. Ya, keinginannya banyak, yang disukai aneka ragam. Ya, nah saudara, Tuhan akhirnya bawa Anda kepada level berikutnya. Dimatangkan untuk menjadi dewasa. Matang dalam emosi. Ya, nah saudara, ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Setelah kelahiran baru, Anda akan dibimbing ke arah menjadi seorang yang matang secara emosional. Amin. Nah, apa artinya? Menghadapi dunia yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan ancaman. Ya, di sini kalau Anda sudah dimatangkan emosi Anda
roh Anda walaupun menghadapi dunia yang penuh dengan penderitaan ini, roh Anda akan menjadi tenang. Tak terpengaruh dari luar. Amin. Ini tanda orang memiliki kematangan emosinya. Ya. Nah, saudara, untuk menguji, untuk melihat, untuk melatih kematangan emosi Anda ini, kadang-kadang ia izinkan Anda. Diizinkan apa? Mengalami hal-hal yang terkadang membuat Anda sedih. Dia izinkan Anda mengalami hal-hal yang membuat Anda mungkin kecewa. Dia izinkan Anda mengalami hal-hal yang membuat Anda sakit hati. Ya. Dan itu kejadiannya bukan hanya sekali. Kadang-kadang berulang-ulang kali terjadi di dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, karena terjadi berulang-ulang kali, sehingga akhirnya pengalaman Anda sedih, pengalaman Anda kecewa, pengalaman Anda sakit hati itu terjadi dalam hidup Anda ini, ya. Akhirnya Anda seperti orang yang kebal. Tak dapat menangis lagi. Kenapa? Karena telah paham bahwa dunia ini bukan tempat berharap akan kebahagiaan. Amin. Sampai Anda nanti menjadi orang yang selalu stabil. Dalam guncangan yang hebat sekalipun keadaan ini, ya, sekalipun, ya, guncangan yang hebat sekalipun. Dan keadaan ini adalah kematangan emosional Anda. Amin. Nah, saudara, Tuhan mau kita sampai pada kondisi seperti itu. Matang dalam emosi. Tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi Anda. Hatimu tenang luar biasa. Amin. Ingat Tuhan Yesus. Karena dipimpin roh. Dia rendah hati, dia lemah lembut. Ketika ada di dalam kapal bersama murid-muridnya. Ketika badai, ketika taufan, ketika ombak menerpa kapal itu. 12 muridnya panik semuanya. 12 muridnya ketakutan. 12 muridnya cemas. Tapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bisa tidur di atas buritan dulu. Ya, dia bisa tidur di tengah badai. Dia bisa tidur di tengah taufan. Dia bisa tidur di tengah ombak yang bergelora itu. Nah, kenapa? Karena Yesus punya kematangan emosi. Emosinya itu, manusia ini kadang-kadang kalau emosinya nggak terkontrol, dia bisa membabi buta. Amin. Nah, itu istilah membabi buta itu apa? Itu untuk istilah orang-orang yang keluar dari kontrolnya. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Marah, meluap-luap, yang penting dia lakukan dulu untuk kepuasan, supaya dia melampiaskan kekecewaan, kemarahannya, kejengkelannya itu. Nah, tidak berpikir panjang. Baru setelah reda, melihat kerusakan, hal-hal yang buruk mulai terjadi, ya, baru dia menyadari dan mulai menyesal. Kenapa ya tadi? Saya emosi seperti itu. Nah, saudara, kematangan emosi ini penting. Tuhan izinkan. Kadang-kadang banyak perkara terjadi dalam kehidupan kita berulang-ulang. Ya, itu ibaratnya seperti ini. Kalau Anda mulai latihan ya, nonjok tembok itu, ya, tangan Anda sakit ya. Waktu nonjok pertama, kedua, ketiga, keempat itu. Tapi kalau Anda sering latihan gitu, lama-lama Anda nonjok tembok itu nggak sakit. Orang bilang apa? Kabel, ya, lah kapalan, seperti itu. Ya, kenapa? Ada proses yang terjadi berulang-ulang seperti itu. Itu kadang-kadang Tuhan izinkan untuk membuat Anda lebih matang. Oke, kita lihat ya 2 contoh ya yang Tuhan pernah didik, orang yang pernah dididik oleh Tuhan, ya. Nah, tapi sebelumnya kita perhatikan apa yang Tuhan katakan.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, nah 2 Timotius 3, 12-13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Satu ayat lagi ya tentang penderitaan yang harus terjadi ya. Yohanes 16:33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, nah saudara, sebagai anak-anak Allah, proses kematangan emosi itu harus terjadi. Ya, malam hari ini Allah Bapa lebih lagi berpesan, ya, untuk orang-orang yang sudah mulai masuk dalam ministry, dalam pelayanan Tuhan. Ya, sebagai imam-imam Allah, dia juga harus punya mental yang lebih kuat lagi, ya. Nah, terutama orang-orang yang diurapi Tuhan, dia harus bisa menjaga diri terhadap goncangan-goncangan emosi dari luar, agar tidak mati dibunuh Tuhan. Itu kalau dalam perjanjian lama, ya. Tapi kalau dalam perjanjian baru, itu istilahnya diterobos oleh setan, ya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama Tuhan bunuh, ya. Tapi kalau di dalam perjanjian baru Tuhan nggak bunuh, tapi diizinkan pakai black angel service, ya. Si iblis diizinkan untuk menerobos, pagarnya dibuka. Yuk kita lihat contoh ya dalam perjanjian lama. Imamat 10 ayat 1, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubui api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Jadi ceritanya begini, saudara. Ketika itu, Nadab dan Abihu, dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan, membakar kurban dengan api asing. Jadi ada ketetapan, ada aturan. Ya, apinya harus dari mana? Gak boleh sembarang, ya, nggak mau repot sedikit, ya langsung ambil aja api dari kompor, itu ya, lalu bawa untuk bakar gitu. Enggak, apinya juga harus api yang kudus. Nah, saudara, nah, karena dia bawa api asing, tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, Nadab dan Abihu itu disambar Tuhan, mati, ya. Disambar Tuhan, mati. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, apa sih sebenarnya api asing itu? Apa itu api asing? Yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Kalau Anda mungkin mulai khawatir, jangan-jangan, ya toh, nanti saya waktu menghadap Tuhan ngalami seperti Nadab dan Abihu, karena api yang saya bawa adalah api asing. Api asing itu apa? Ya. Api asing itu sebenarnya nafsu. Keinginan dari dagingmu. Ya. Ketika Anda mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan,
Tapi apinya atau keinginannya itu bukan keinginan dia. Itu disebut api asing. Nadab dan Abihu membawa api asing. Sehingga disambar oleh Tuhan, mati. Nah, Nadab Abihu itu anaknya Harun. Abangnya Musa. Jadi masih apa itu? Masih keponakannya Musa ya. Musa datang kepada Harun. Harun, kamu sudah diangkat jadi imam. Ada pengurapan di dalam dirimu. Dalam perkara ini, kamu nggak boleh nangis walaupun itu anakmu mati. Bayangin saudara, anaknya mati, nggak boleh menangis, nggak boleh meratap dengan keras-keras. Biar orang Israel yang meratap. Kamu jangan, karena kamu imam. Ada pengurapan di dalam dirimu itu. Kamu nggak boleh meratapi seperti itu. Nah saudara, terus jangan Anda berpikir gini, oh orang Kristen nggak boleh meratap gitu ya. Nah saudara, yang mati itu kan karena salah ya. Hal-hal yang melanggar. Sesuatu yang nggak berkenan kepada Tuhan, lalu Tuhan ambil tindakan, kita nggak boleh ikut campur. Perasaanmu pun juga nggak boleh terpengaruh dengan keadaannya, walaupun itu sanak familimu atau anakmu sekalipun. Ini dibutuhkan kematangan emosi, bukan? Nah, kalau Anda nih jadi Harun, anak Anda disambar Tuhan kayak begitu, Anda bisa bergejolak ya, Tuhan. Ya, saya nggak butuh pembelaan, tapi paling nggak bolehlah saya nangis, gitu ya. Anak saya hilang dan sebagainya gitu. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Kepada Musa, jangan. Kalau kamu nangis, kamu meratap, kamu juga mati nanti. Wah, ya, itu ketetapan Tuhan itu sedikit ekstrim ya. Tapi ini untuk membangkitkan, untuk menunjukkan bahwa setiap tingkatan level orang itu harus disertai dengan kematangan emosi. Semakin tinggi kerohanian seseorang, semakin tinggi jabatan pelayanan seseorang, kematangan emosinya harus semakin banyak juga. Tuntutan Allah semakin tinggi terhadap orang yang levelnya semakin tinggi juga. Amin. Nah, buktinya orang Israel boleh meratap. Harun, Eliezer, nggak boleh. Kenapa? Karena beda status. Ini imam, nggak boleh meratap seperti itu. Ya, Tuhan menuntut para imam ini yang memegang pengurapan itu harus memiliki kematangan emosi. Orang yang memegang urapan, kalau tidak memiliki kematangan emosi, dia akan menggunakan urapan itu dengan semena-mena nanti. Amin. Sesuka-sukanya. Ya, menurut emosinya. Tapi kalau emosinya sudah matang, dia tahu apa yang baik, dia tahu apa yang benar, yang harus dia lakukan dengan apa yang telah dipercayakan oleh Allah di dalam dirinya. Amin. Jadi urapan itu kan apa yang dipercayakan kepada Anda ya. Nah, kalau Anda sudah memiliki kematangan emosi, Anda bisa menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada Anda dengan benar. Amin. Coba ya, saya bayangkan gini aja. Urapan itu anggap aja kayak sebuah pedang atau pisau. Ya, pisau gitu. Coba Anda berikan kepada anak-anak. Pisau yang tajam itu, yang golok itu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak? Untuk nakut-nakutin temennya, betul? Berani gak gua, ayo. Ya, ya, maksudnya tahu ya. Jadi pisau di tangan anak-anak itu untuk pamer, untuk berantem, untuk nakutin teman-temannya, ya. Tapi saudara, pisau kalau dipercayakan kepada seorang koki atau ibu-ibu, nah, bapak-bapak jadi kenyang. Amin. Nah, gara-gara apa? Si ibu main pisau. Buat apa? Potong bawang,
potong kacang, potong daging. Betul? Ya. Lalu Pak Chandra bilang, enak juga ini. Ya, haucak ya. Nah, nah, tergantung saudara. Jadi memegang apa yang dipercayakan oleh Tuhan harus disertai dengan kematangan, kedewasaan. Emosimu harus terkendali. Amin. Makanya tuntutannya lebih tinggi. Karena dia mau Anda matang di dalam emosi itu. Nah, satu contoh lagi saudara, untuk menutup malam hari ini ya, dan mengakhiri tentang hidup di dalam roh, sebelum nanti hari Senin kita akan membahas tentang hidup di dalam anugerah. Yeskiel pasal 24 ayat 16 sampai 18. Hei anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkan distarmu, dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu, dan jangan makan roti perkabungan. Ya, pada paginya, ini Yeskiel ya, aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Istrinya Yeskiel itu mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Nanti ada baca sendiri satu perikop itu. Dan baca 2 fatsal sebelumnya. Jadi baca pasal 22, 23 juga. Nanti Anda akan mengerti sejarahnya. Ketika bangsa Israel itu moralnya sudah mulai merosot, ya, Tuhan berfirman akan menghukum bangsa Israel itu. Karena apa? Kemerosotan moralnya itu. Dia berbicara, memakai ilustrasi. Yang dipakai si Nabi untuk menggambarkan hukuman Allah seperti itu. Nah, yang dijadikan alat peraga adalah istrinya dia. Ketika itu terjadi, Yeskiel harusnya protesnya. Ya pakai ilustrasi, pakai peraga ya bolehlah Tuhan. Tapi jangan istri gua dong. Betul nggak dong? Nah, saudara, perhati ini ya. Tapi sebenarnya Tuhan itu mau lihat apa di sini? Yang perlu kita perhatikan. Seorang nabi itu juga harus punya kematangan emosinya. Ingat, ya, Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Betul nggak? Tuhan tuh kadang-kadang tega-tegaan seperti itu ya. Dan apakah Abraham itu sudah gila? Dia korbankan anaknya tanpa berpikir panjang. Betul nggak? Nah, tingkat kematangan emosi, betul nggak, seseorang itu, dia bisa melakukan sesuatu dengan tepat, walaupun ada harga yang harus dia bayarkan. Amin. Nah, saudara, ini hidup dalam roh. Jangan hanya berpikir hidup dalam roh itu nanti dapat uang sekarung, harta karun, seperti itu. Hidup dalam roh itu, Anda akan diubah menjadi orang yang rendah hati dan orang yang lemah lembut, terus ditumbuhkan sampai mengalami kematangan dalam emosi Anda, sehingga dunia ini tidak bisa mempengaruhi Anda. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Butuh kematangan emosi Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini, puji Tuhan ya, kita sudah sampai akhir dari materi kita tentang hidup dalam roh. Nah, oke. Makasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.